Nah sekarang ini keadaan makin seru-serunya di kisah Two Blue Vortex. Tiga dewa baru telah lahir tuh. Resonansi Boruto Sarada Kawaki itu ditakdirkan melawan Otsutsuki dan para Ego Jubi kan. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena mereka memang salah satu pusat dari singularitas takdir. Ketiganya memiliki kekuatan luar biasa mengesankan. Semuanya berbasis teknik mata loh. Tiga orang ini nanti yang akan melampaui era-era para pendahulunya. Melampauinya itu jauh banget karena tiga di antaranya ini setara dengan para Otsutsuki. Era sekarang ini memanglah seru karena berhubungan dengan Shinju dan juga makhluk langit pula. Nah keadaan makin kacau apalagi di chapter 24 itu sudah terjadi pertarungan sengit di antara Ego Jubi terkuat dan juga Karma Merah ini. Sarada dan Boruto sekarang itu akhirnya bersatu untuk tujuan ke depan lebih mengesankan lagi ya, melawan para Otsutsuki dan juga para villain-villain tangguh lainnya. Yos ke depan bakal lebih menarik lagi nakama. Let's go kita bahas lebih dalam. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe dan bantu ramen video ini pula ya. Let's go, kita lanjutkan lagi ceritanya. Jadi itu gini nakama, dari era masa lalu yang namanya tim 7 dan 3 orang teratas dari seorang shinobi itu benar-benar luar biasa. Dahulu mungkin pertama kali kita mengenal Jiraiya, Tsunade dan juga Orochimaru kan. Kemudian lanjut kita mengenal bagaimana Kakashi, Obito dan juga Rin. Namun setelahnya itu adalah Naruto, Sasuke dan juga Sakura itu benar-benar fenomenal. Tetapi melihat bagaimana timeskip Boruto Two Blue Vortex sekarang ini, semuanya itu telah dilampaui sekarang. Kenapa? Ketiganya bersumber dengan kekuatan para dewa loh, Boruto, Kawaki dan juga Sarada sendiri. Ingat di samping itu masih ada Mitsuki teman-teman. Tapi untuk video kali ini kita khususkan untuk ketiga orang ini, Boruto dan Kawaki serta Sarada pula. Nah ini malah menarik karena ketiganya itu bersumber dengan kekuatan sangat misterius. Untuk melihat bagaimana ketiganya itu berangsur-angsur meningkatkan kekuatan luar biasanya itu, kita harus langsung melihatnya di fase Two Blue Vortex. Kenapa? Karena setelah fase peristiwa omnipoten itu ya, segalanya memang kian menarik lagi untuk Boruto dan juga para rekannya sendiri. Para Ego Jubi yang telah mengancam sekarang ini melalui beberapa di antaranya Jura, Hidari, Mamushi, Ryu dan juga Matsuri itu, mereka semuanya memang diharuskan menghadapi ketiganya tersebut. Nah pertempuran pertama itu memang terjadi kepada Boruto sendiri yang secara langsung berada untuk menyerang para markas Jubi sendiri. Yang di sana itu dia bahkan kaget karena salah satu Ego Jubi ini sangat-sangat mirip dengan gurunya Sasuke yang sekarang dikenal sebagai Hidari kan. Pertemuan berikutnya memang terjadi di Konoha pula karena invasi Jura yang muncul dadakan pertama kali itu dengan Hidari. Pertarungan itu terjadi di antara Sarada dengan Ego Jubi yang katanya mirip dengan ayahnya. Kawaki kala ikut juga ikut bertempur ketika menghadapi Jura sendiri ya, karena Jura itu menargetkan adiknya Himawari. Segalanya memang belumlah awak ini di antara masing-masingnya. Namun semakin kesini ya teman-teman, kecuali kasusnya untuk Boruto ya, antara Sarada dan Kawaki itu telah mengalami fase peningkatan maksimal. Itu terjadi di misinya terbaru-baru ini di Sunagakure. Kenapa? Ya karena di sana itulah Sarada untuk pertama kali ngebangkitan kekuatan luar biasa dari teknik matanya. By the way nakama, bahwa kekuatan teknik mata Sarada itu sebenarnya sudah dibuka cluenya di ending dari fase pertamanya menuju babak timeskip mata Mangekyo yang tidak terpengaruh pada kemampuan Shinjutsu omnipoten milik Eida yang bersumber kepada kemampuan Almighty God Shibai. Dan itu yang sudah ditunjukkan pertama kali. Pertempuran menghadapi Shinju Ryu yang notabene mirip dengan kekuatan Zenki itu berangsur-angsur sangatlah luar biasa mengesankan. Bahkan di antara mereka itu yang masih bertahan hanyalah seorang, itu adalah Mitsuki. Namun ketika Mitsuki juga sudah kelelahan karena para Shinju itu benar-benar luar biasa cakranya, di fase itulah Sarada mengingat momen-momen bagaimana dia merasa kasihan dan merasa Boruto itu menanggung beban semuanya sendirian. Itulah fase yang ngebuatnya Mangekyo itu terlepas kembali dan kali ini benar-benar menunjukkan kekuatan luar biasanya. Awak ini Mangekyo
Mangekyo Sharingan Matahari yang dikenal sebagai Ohirume Dewi Amaterasu. Kekuatan inilah yang menjadikan Sarada sebagai penumbuh baru dewa baru yang lahir pula. Kekuatannya luar biasa karena kembangan variasi-variasi yang agak mirip dengan milik Itachi atau bahkan Sasuke. Ohirume itu benar-benar luar biasa karena kekuatannya salah satunya adalah sebagai pusat gravitasi. Banyak orang awal itu menyebutkan sebagai medan magnet black hole ya teman-teman, karena itu sangatlah mirip dengan konsep penyerapan energi hitam itu sendiri. Nah, kemampuan itu akhirnya ngebuat Ryuei Gojubi akhirnya kalah pula. Dalam beberapa kali serangan aja Sarada itu bisa menarik medan magnet dan menarik dirinya sendiri terbang layaknya supermassive black hole pula. Kekuatan luar biasa dan itu baru salah satu kekuatan pertama di matanya. Belum lagi dia menggunakan Susanoo dan yang lain sebagainya kan. Baru satu mata aja yang ngebuat Juraja begitu takjub. Semua itu bersumber dengan apa? Ikatan cinta dan juga persaudaraan itu sendiri. Nah, untuk Kawaki itu semuanya juga menjadi menarik lagi karena sekarang ini setelah Boruto berhadapan dengan Jiraiya chapter 22, 23 dan di chapter 24 ini akhirnya ya ending kemarin itu pertama kali Kawaki muncul dadakan yang secara mengejutkan plot twist tuh menjebol pertahanan dari Jiraiya yang tidak disadarinya. Rinnegannya aja bahkan sampai rusak lucu. Kasihan Koji juga tidak menyadari sama sekali. Itu ternyata terjadi yang sudah digambarkan di chapter 24-nya, bahwa sebelum keberangkatannya ke misi Tsunagakure, Boruto ini mengatakan sesuatu kepada Kawaki kala itu di atas patung Kage sendiri, bahwa Boruto mengatakan untuk Kawaki itu meningkatkan kekuatan karmanya itu tanpa limit terbatasan. Dia mengatakan bahwa Amado itu melakukan sesuatu pada karmanya, bahkan matanya juga disisipi kamera pengawas pula, dan itulah yang harus Kawaki lakukan kepada Amado, menghilangkan limiter tersebut dan pergi ke Tsunagakure untuk membantunya ketika menghadapi Jura, karena Boruto yakin Jura itu memang benar-benar data. Disitulah pusat dari singularitas yang mulai bekerja. Saat Boruto terdesak dan hampir sudah tak berdaya menghadapi Jura, momen itu akhirnya benar-benar tiba. Dewa baru lainnya sudah muncul, itu adalah Kawaki. Tak tanggung-tanggung karma merahnya itu benar-benar luar biasa. Di chapter 24 ini segalanya seru kan, bagaimana Kawaki sudah memiliki tongkat panjang hitamnya itu yang mirip dengan adegan pembuka Boruto di awal 2017 lalu. Ini menjadi pertanda ya bagaimana pertarungan Kawaki ini mengingatkan kita dengan sosok Otsutsuki Ishiki kan. Nah, namun kondisi sekarang itu benar-benar luar biasa. Juraja terdesak beberapa kali sampai ngebuatnya benar-benar harus bekerja ekstra ketika melawan dari Kawaki. Ingat, Kawaki sudah menggunakan kemampuan seperti Daikokuten tetapi belum maksimal pada penggunaan kekuatan lainnya, dan itu sama dengan Sarada, belum semuanya ditampilkan. Apalagi jika kekuatan Otsutsuki sudah masuk ke fase keduanya atau bahkan ketiga di tahap stage lanjutnya, kekuatan Kawaki pasti luar biasa badas. Nah, sekarang bagaimana untuk Boruto? Nah, ini orang memang badas bahkan sebelum menggunakan kekuatan Otsutsuki-nya. Dibandingkan Sarada dan Kawaki, Boruto ini yang dikenal awal sebagai dewa baru. Kekuatannya benar-benar luar biasa tanpa Momoshiki. Nah, bayangkan aja jika Momoshiki mengambil alih, karma itu menjadi pusat dari singularitas dan dia dikendalikan. Betapa luar biasanya kekuatan Boruto si cucu Yondaime Minato Namikaze itu. Sekarang aja Boruto berkali-kali menggunakan Hiraishin, Uzuiko Vortex dan lain sebagainya dengan Kusanagi itu sudah benar-benar mencengangkan ya teman-teman. Nah, itu akan tambah mencengangkan lagi jika karma dan Momoshiki merasuki dirinya. Nah, selain itu ingat ya ketiganya itu memiliki kekuatan mata kan. Jika Sarada memiliki Mangekyo dari Sharingan, Kawaki memiliki Daikokuten dari Kokugannya itu, maka Boruto memiliki mata suci yang dikenal sebagai Jouga, pusat dari semua gerbang dari Otsutsuki dan juga kekuatan dimensi lain. Jougan itu dikenal sebagai mata suci yang terhubung kepada Otsutsuki Dewa. Si Bai salah satu yang disebut-sebutkan sangatlah mirip dan terkait dengan Boruto pula kan, selain juga dengan kepada Kaguya. Itulah kenapa menariknya bahwa tiga dewa baru itu memiliki resonansi masing-masing dan terhubung dengan ikatan yang sama yang dikenal sebagai
sebagai Ninsu. Ketiganya ditakdirkan melawan Otsutsuki dan para Egu Jubika bahwa pertempuran menghadapi Jura itu belumlah selesai karena kedua orang itu antara Boruto dan juga Kawaki itu sendiri, mereka akhirnya kembali ke tempat di mana Sarada berada dan Jura kembali ke markasnya. Itu artinya pertarungan ke depan bakal lebih seru lagi, menentukan bagaimana ketiga orang ini akan membuat generasi tim 7 sekarang ini bisa menyetarai untuk pertempuran lebih lanjut menghadapi klan bangsa dewa, di mana sejarah bumi awal dari tim 7 era masa lalu dari pendahulunya itu dibuka bahwa ketiga orang ini yang akan membuat bumi itu menjaga stabilitasnya ketika berhadapan dengan klan bangsa langit Otsutsuki pendiri Nakama. Yes, kedepannya bakalan lebih seru lagi kan. Jadi itulah tadi ya bahasan kita mengenai 3 dewa baru dari Boruto, Kawaki dan juga Sarada sendiri untuk menghadapi era baru di fase Tubuh Vortex-nya ini. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika ada yang ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Saya sehat telah menonton video ini sampai akhir and will be come back again. Oh.